Semakin kita menapaki usia 50 tahun ke atas, semakin terasa bahwa hidup tidak lagi seperti dulu. Dulu, bangun pagi langsung beraktivitas, badan terasa ringan, pikiran pun tak banyak beban. Sekarang, baru duduk dari ranjang pun kadang lutut terasa nyeri, punggung masih kaku, dan tubuh butuh waktu untuk benar-benar siap menghadapi hari. Itu wajar. Tubuh kita bukan mesin yang bisa bekerja terus-menerus tanpa istirahat. Semakin panjang perjalanan hidup, semakin tubuh butuh perhatian lebih. Tapi perhatian seperti apa? Apakah harus selalu ke dokter? Apakah harus membeli suplemen mahal? Tidak selalu. Kadang, yang dibutuhkan tubuh hanyalah hal-hal kecil, yang sederhana, yang bisa kita lakukan sendiri, setiap hari. Banyak orang berpikir bahwa menjaga kesehatan harus dimulai dari hal besar. Mereka mulai dari olahraga berat, diet ketat, atau mengikuti tren kesehatan terbaru yang belum tentu cocok. Lalu, ketika tidak kuat atau merasa tidak cocok, mereka berhenti, kembali ke kebiasaan lama, dan akhirnya merasa gagal. Padahal, sebenarnya ada cara yang jauh lebih ramah dan bersahabat, yaitu dengan memulai dari kebiasaan kecil yang baik. Hal-hal sederhana yang bisa dilakukan di rumah, tanpa biaya, tanpa alat, tapi berdampak besar bagi tubuh dan pikiran jika dilakukan secara konsisten. Contohnya, bangun pagi dan duduk tenang selama 1-2 menit, sebelum menyentuh ponsel, sebelum bicara dengan siapapun. Tarik napas dalam-dalam. Rasakan udara pagi masuk ke tubuh. Nikmati suara di sekitar, burung, angin, bahkan keheningan sekalipun. Momen itu bukan sekadar waktu kosong, tapi itu adalah waktu untuk menyambut hari dengan kesadaran penuh. Tubuh kita merespon ketenangan seperti itu. Detak jantung melambat, pikiran menjadi lebih jernih, dan tubuh pun lebih siap menghadapi aktivitas. Lalu, minumlah segelas air putih hangat. Bukan kopi, bukan teh, hanya air putih. Kedengarannya sepele, tapi air hangat di pagi hari bisa membantu pencernaan, mengaktifkan organ tubuh, dan mengurangi kekakuan otot setelah tidur. Ini adalah bentuk kecil dari kepedulian terhadap diri sendiri. Kalau punya halaman atau taman kecil, keluarlah sebentar, berjalan pelan, menyentuh daun, merasakan matahari pagi menyapa kulit. Itu pun sudah termasuk gerakan ringan yang baik untuk sendi dan tulang. Tak perlu sampai berkeringat. Yang penting tubuh bergerak. Karena diam terlalu lama justru yang membuat tubuh terasa tua lebih cepat. Merapikan tempat tidur sendiri, menata meja sarapan, menyiapkan teh untuk pasangan, semua itu bisa menjadi awal dari hari yang sehat. Bukan hanya sehat fisik, tapi juga sehat hati. Karena saat kita melakukan sesuatu dengan kesadaran penuh, tubuh dan pikiran akan merasa dihargai. Hal-hal kecil ini, bila dilakukan setiap hari, bisa menjadi pondasi kuat bagi kesehatan jangka panjang. Tidak langsung terasa dampaknya, tapi perlahan, tubuh mulai lebih ringan, tidur lebih nyenyak, pikiran lebih tenang. Dan kita jadi lebih siap menjalani hari, tanpa tergantung pada bantuan dari luar. Di usia ini, kita tidak lagi mengejar kecepatan. Kita mengejar kualitas. Dan kualitas itu dimulai dari cara kita memperlakukan diri sendiri, setiap pagi, setiap hari, dengan perlahan, dengan lembut, dan dengan penuh perhatian. Setelah pagi yang tenang, tubuh mulai memasuki irama harian yang lebih aktif. Entah itu mengurus rumah, bercocok tanam, berjalan ke warung, atau sekadar duduk di teras sambil membaca. Di usia 50 tahun ke atas, semua aktivitas, sekecil apapun, perlu dilakukan dengan kesadaran penuh. Karena pada saat inilah tubuh kita paling mudah kelelahan tanpa kita sadari. Di waktu menjelang siang, banyak orang terbiasa langsung duduk lama, menonton televisi berjam-jam, bermain ponsel tanpa bergerak, atau hanya rebahan karena merasa sudah cukup aktif di pagi hari. Padahal, terlalu lama diam juga tidak baik, terutama untuk sendi, punggung, dan sirkulasi darah. Satu kebiasaan kecil yang bisa dilakukan adalah bergerak setiap 1 jam sekali. Tidak perlu lari keliling rumah. Cukup berdiri, berjalan ke dapur, merentangkan tangan ke atas, menggoyangkan bahu, atau memutar leher perlahan. Gerakan sederhana ini membantu tubuh tetap hangat dan tidak kaku. Darah pun mengalir lebih lancar. Pikiran pun terasa lebih segar. Jika Anda sering merasa ngantuk di siang hari, atau tubuh terasa lesu tanpa sebab, bisa jadi karena kurang gerak. Bukan karena Anda sakit, tapi karena tubuh terlalu lama dalam posisi yang sama. Maka, bergerak sedikit demi sedikit bisa menjadi solusi yang jauh lebih baik daripada terus-menerus mencari camilan manis atau kopi sebagai penambah energi. Berbicara soal makan siang, ini juga momen penting. Di usia muda, mungkin kita terbiasa makan banyak tanpa berpikir. Tapi sekarang, tubuh kita bekerja lebih lambat. Sistem pencernaan tidak lagi secepat dulu. Maka, makan siang tidak perlu berat. Yang penting cukup dan seimbang. Nasi secukupnya, sayur yang berwarna cerah, lauk yang tidak digoreng terlalu banyak,
dan air putih yang cukup. Hindari makanan yang terlalu asin atau manis berlebihan, karena itu justru memperberat kerja jantung dan ginjal. Dan jangan terburu-buru saat makan. Nikmati setiap suapan. Kunyah perlahan. Duduk dengan tenang. Ini bukan hanya soal sopan santun, tapi juga cara terbaik membantu tubuh menyerap gizi dengan maksimal. Makan dengan kesadaran akan membantu kita merasa kenyang lebih cepat dan mencegah makan berlebihan. Setelah makan, jangan langsung berbaring. Duduk sebentar. Jalan pelan-pelan. Mungkin sambil menyiram tanaman atau berbincang ringan dengan tetangga. Aktivitas ringan setelah makan membantu pencernaan bekerja dengan baik dan mencegah rasa kantuk yang berlebihan. Semua ini terdengar sederhana, tapi justru karena sederhana, seringkali kita anggap tidak penting. Padahal, inilah hal-hal kecil yang bisa mencegah berbagai masalah kesehatan di masa depan, dari asam lambung, tekanan darah, hingga nyeri sendi yang sering datang diam-diam. Di usia 50 tahun ke atas, hidup bukan lagi tentang melakukan hal besar, tapi tentang bagaimana kita merawat hal-hal kecil dengan sepenuh hati. Dan siang hari adalah waktu yang tepat untuk itu. Sore hari membawa suasana yang berbeda. Matahari mulai turun, udara terasa lebih sejuk, dan tubuh pun pelan-pelan memberi sinyal untuk melambat. Bagi sebagian orang, sore adalah waktu santai. Bagi yang lain, justru menjadi waktu paling sibuk, menyiapkan makan malam, membersihkan rumah, atau menemani cucu bermain. Tapi apapun aktivitasnya, sore hari adalah momen penting untuk menyambungkan kembali hubungan antara tubuh dan hati. Setelah seharian beraktivitas, tubuh perlu dihargai. Dan penghargaan itu bisa datang dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan dengan niat baik. Salah satunya adalah berjalan santai di luar rumah, walau hanya 10 menit. Berjalan ringan, melihat langit sore, menyapa tetangga, atau sekadar menghirup udara segar bisa membantu tubuh melepaskan ketegangan. Jalan pelan-pelan, tanpa tujuan, hanya untuk menikmati momen. Itu bisa membuat sendi tetap lentur, pikiran lebih ringan, dan suasana hati lebih stabil. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa jalan kaki ringan di sore hari bisa menurunkan tekanan darah dan membantu tidur lebih nyenyak di malam hari. Bagi yang tidak bisa keluar rumah, cukup buka jendela, duduk di dekat angin, atau lakukan sedikit peregangan ringan. Angkat tangan ke atas, tarik napas dalam, hembuskan perlahan. Gerakan sederhana ini memberi sinyal pada tubuh bahwa waktu istirahat sebentar lagi akan datang. Ini penting, karena tubuh perlu transisi dari aktif ke tenang. Saat menjelang malam, godaan terbesar biasanya muncul dari dapur, camilan manis, kopi sore, atau makanan sisa yang masih terasa menggoda. Tapi di usia 50 ke atas, makan malam sebaiknya ringan dan tidak terlalu malam. Makanan berat menjelang tidur bisa membuat lambung bekerja keras, tidur jadi gelisah, dan tubuh terasa lemas saat bangun. Pilih makanan yang hangat, lembut, dan bergizi, seperti sup sayur, bubur oat, atau tempe kukus. Minumlah air putih, bukan teh manis atau kopi. Dan setelah makan, beri waktu setidaknya 1 jam sebelum berbaring. Hal kecil lain yang sering dilupakan adalah menenangkan pikiran sebelum tidur. Banyak orang langsung tidur dengan pikiran penuh, bahkan sambil menggenggam ponsel. Padahal, tidur yang berkualitas sangat ditentukan oleh suasana hati sebelum tidur. Cobalah biasakan duduk sebentar, menarik napas panjang, atau mengucapkan rasa syukur dalam hati. Mungkin Anda ingin menulis singkat di buku catatan, atau membaca beberapa bait bacaan yang menenangkan. Semua kebiasaan itu tampak remeh. Tapi di usia kita sekarang, itulah pondasi kesehatan. Bukan terapi mahal, bukan alat-alat canggih, tapi waktu tenang, perhatian kecil pada tubuh, dan niat untuk merawat diri. Sore hari memberi kita kesempatan untuk kembali ke diri sendiri, untuk berdamai dengan hari yang sudah berlalu, dan mempersiapkan tubuh agar bisa beristirahat dengan tenang. Karena istirahat bukan hanya soal tidur, tapi soal bagaimana kita menutup hari dengan damai. Malam tiba. Lampu rumah mulai diredupkan. Suara anak-anak mengecil. Jalanan pun mulai sepi. Di usia 50 tahun ke atas, malam bukan hanya penutup hari, tapi waktu penting di mana tubuh bekerja dalam diam, memperbaiki, membersihkan, dan memulihkan semua sistem yang telah bekerja sejak pagi. Namun, banyak orang lupa bahwa tidur yang berkualitas adalah kunci utama kesehatan jangka panjang. Tidur bukan hanya tentang memejamkan mata, tapi tentang bagaimana tubuh bisa benar-benar beristirahat, tanpa gangguan pikiran, tanpa perut yang masih kenyang, dan tanpa suasana yang tidak nyaman. Satu kebiasaan kecil yang sering dilupakan adalah menyiapkan tubuh untuk tidur. Bukan langsung rebahan begitu mengantuk, tapi melambatkan ritme hidup secara bertahap. Matikan televisi lebih awal. Jauhkan ponsel dari tempat tidur. Turunkan suara dan cahaya di rumah. Biarkan tubuh tahu, waktu tenang sudah datang. Bagi yang sulit tidur, ada cara-cara sederhana yang bisa dicoba. Misalnya,
Bernapas pelan dan dalam selama beberapa menit sebelum tidur. Tarik napas perlahan lewat hidung, tahan sejenak, lalu hembuskan lewat mulut. Ulangi beberapa kali. Cara ini membantu menenangkan sistem saraf, menurunkan detak jantung, dan mengundang rasa kantuk secara alami. Kalau pikiran masih sibuk, tuliskan dulu semua yang mengganggu ke selembar kertas. Kadang, pikiran jadi lebih tenang setelah dituangkan keluar. Bisa juga dengan membaca bacaan ringan, mendengarkan suara alam, atau bahkan sekadar duduk diam sambil bersyukur atas hal-hal kecil yang terjadi hari itu. Suhu ruangan juga penting. Usahakan tidak terlalu panas atau terlalu terang. Tubuh tidur lebih nyenyak dalam suasana yang sejuk, bersih, dan tenang. Dan kalau bisa, tidurlah di waktu yang teratur. Jam tidur yang berpindah-pindah justru membuat tubuh bingung, dan ritme alami tubuh jadi terganggu. Yang juga perlu diingat, jangan membawa rasa kesal atau marah ke tempat tidur. Emosi negatif bisa mengganggu kualitas tidur jauh lebih dalam daripada yang kita kira. Bila perlu, minta maaf, saling menenangkan, atau diam dalam doa. Tidur yang diawali dengan hati yang ringan akan membawa pagi yang lebih cerah. Di malam hari, tubuh kita membersihkan racun, memperbaiki sel-sel, menyeimbangkan hormon, dan menyegarkan otak. Proses ini terjadi dalam diam. Kita tidak sadar, tapi tubuh bekerja keras. Maka biarkan ia bekerja dengan tenang. Dengan memberi waktu tidur yang cukup, kita sedang memberi kesempatan bagi tubuh untuk memperpanjang usia, menjaga daya tahan, dan memperkuat sistem kita dari dalam. Tidur yang baik bukan hadiah, tapi hasil dari kebiasaan kecil yang konsisten. Dan di usia ini, tidur bukan lagi sekadar waktu istirahat, tapi pilar penting agar kita bisa tetap aktif, ceria, dan sehat esok hari. Hidup di usia 50 tahun ke atas adalah anugerah. Banyak yang sudah kita lewati, suka, duka, pencapaian, kehilangan, dan pelajaran hidup yang tak ternilai. Tubuh kita pun telah bekerja keras selama puluhan tahun. Ia setia menemani setiap langkah, meski kini mulai menunjukkan batasnya. Justru karena itulah, sekaranglah saatnya kita memberi perhatian lebih. Bukan dengan hal besar, tapi dengan kebiasaan kecil yang kita lakukan dengan penuh kesadaran. Dari pagi hingga malam, kita sudah melihat bahwa menjaga kesehatan tidak harus selalu dimulai dari hal rumit. Duduk tenang di pagi hari, minum air hangat, bergerak pelan tiap 1 jam, memilih makanan yang ringan tapi bergizi, menikmati jalan sore, mempersiapkan tidur dengan pikiran yang damai. Semua itu sederhana, tapi saat dirangkai menjadi satu kesatuan, menjadi gaya hidup yang utuh, maka dampaknya bisa luar biasa. Kesehatan bukan sesuatu yang datang tiba-tiba. Ia tumbuh perlahan, dari kebiasaan, dari cara kita memperlakukan tubuh dan pikiran dengan baik, hari demi hari. Dan yang paling penting, dari kemauan kita untuk berubah. Bukan berubah karena takut sakit, tapi karena ingin hidup lebih nyaman, lebih tenang, dan lebih bermakna. Kadang kita menunda. Nanti saja. Atau merasa, sudah terlambat. Tapi tidak ada kata terlambat untuk mulai merawat diri. Selama tubuh ini masih bisa bergerak, selama kita masih bisa bernapas dan bersyukur, maka selalu ada ruang untuk memperbaiki. Dan perbaikan itu bisa dimulai sekarang. Hari ini, dari satu langkah kecil. Tidak perlu sempurna. Tidak perlu langsung semuanya. Mulailah dari satu kebiasaan. Lakukan terus sampai jadi bagian dari hidup. Lalu tambahkan satu lagi. Dan satu lagi. Seiring waktu, kebiasaan itu akan menjadi bagian dari diri kita. Tanpa paksaan, tanpa beban. Karena tubuh pun akan merasa lebih baik. Dan pikiran jadi lebih ringan. Di usia emas ini, kita punya hak untuk hidup lebih sehat. Bukan sekadar panjang umur, tapi panjang manfaat. Agar kita bisa tetap mendampingi orang-orang yang kita cintai. Agar kita bisa tetap tersenyum, bergerak, dan menikmati hari dengan bahagia. Dan itu semua bisa dimulai dari hal-hal kecil yang kita lakukan hari ini, besok, dan seterusnya. Karena dalam hidup, yang kecil tapi konsisten, selalu lebih kuat daripada yang besar tapi sesekali saja.